Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu guru hebat peserta EGA yang berbahagia, berjumpa lagi dengan saya Supiani. Di pertemuan yang ketiga, kita akan bahas tentang literasi digital dan etika profesional. Di era digital yang terus berkembang, guru tidak hanya berperan sebagai pendidik di kelas, namun juga punya peran sebagai teladan dalam dunia maya. Jadi melalui presentasi ini kita akan bahas nih bagaimana cara guru mengelola kehadiran digital dan juga bagaimana cara mereka bertanggung jawab dan profesional di dalam mengelola teknologi digital saat ini. Oke, baik Bapak Ibu, kita akan pahami dulu bagaimana digital citizenship dan juga digital ethnic ya Bapak Ibu. Jadi digital citizenship atau kewarganegaraan digital itu merupakan hak dan kewajiban kita sebagai individu di dalam berpartisipasi di dunia maya. Jadi memang di dalam citizenship ini mencakup kemampuan menggunakan teknologi secara efektif, perilaku etis, dan juga berkomunikasi dan bertanggung jawab di platform digital. Jadi sebagai guru tentu kita punya peran sebagai teladan di dalam penggunaan teknologi yang bertanggung jawab ya. Kita tidak hanya mengajarkan konten akademis tetapi juga membentuk karakter digital siswa melalui perilaku kita sendiri. Oke, baik Bapak Ibu. Kemudian kalau untuk digital etnik itu ada 3. Yang pertama, bagaimana prinsip-prinsip moral di dalam digital secara digital, kemudian bagaimana kita menjaga integritas dan juga punya tanggung jawab terhadap informasi yang kita berikan ya, atau kita share informasi. Jadi yang pertama, kita tentu harus menerapkan nilai-nilai moral dan tanggung jawab saat kita berinteraksi di platform online. Kita harus menghormati hak cipta, kita harus menghormati privasi orang lain, dan juga kita harus menghormati setiap perbedaan atau keberagaman pendapat. Kemudian di bagian yang kedua, kita juga harus bisa mempertahankan integritas dan kepercayaan publik kepada kita ya sebagai pendidik dengan konsistensi menunjukkan perilaku etisnya tadi dan profesional di semua platform digital. Jadi kalau kita namanya guru digugu dan ditiru tidak hanya di kehidupan normal tapi di kehidupan digital juga kita akan menjadi panutan untuk mereka. Jadi kita harus bisa menghindari yang namanya penyebaran informasi-informasi palsu. Sebelum kita share informasi, kita harus verifikasi dulu sumbernya ya. Jangan tiba-tiba langsung kita main bagikan aja. Kita juga harus jaga privasi serta keamanan data siswa tentunya. Maka memang etika digital ya tadi bukan hanya sekedar aturan, tetapi memang komitmen kita untuk menjaga martabat profesional guru. Setiap tindakan online kita itu bisa berdampak terhadap persepsi siswa, orang tua, bahkan masyarakat terhadap profesi pendidik kita secara keseluruhan. Jadi guru digital yang etis harus sukses dan bisa mahir menggunakan teknologi. Dan juga harus bisa memahami bagaimana implikasi etisnya tadi dari setiap tindakan mereka di online-nya gitu. Jadi kita bisa memanfaatkan teknologi, punya etika di dunia digital seperti itu. Jadi kita harus bisa menavigasi kompleksitas dunia digital ya, dan tetap memegang teguh nilai-nilai profesionalisme guru. Kita bahas nih mengenai jejak digital ya. Jejak digital itu adalah rekaman aktivitas online kita yang tersimpan dan dapat diakses dalam jangka waktu yang panjang ya. Jejak digital ada 2 macam, ada jejak digital aktif, ada jejak digital pasif. Jejak digital aktif itu adalah informasi yang secara sadar kita bagikan, seperti postingan,
komentar kita di blog, atau upload video pembelajaran. Kan kita memang upload, kita nge-share. Itulah namanya jejak digital aktif. Ada jejak digital pasif, yaitu data-data yang dikumpulkan tanpa langsung kita yang melakukannya. Contoh adanya cookies, ada riwayat browsing, dan mungkin lokasi yang terekam seperti itu. Tentu bagi kita jejak digital sangat penting karena ia tentu akan mempengaruhi reputasi dan juga kredibilitas profesional kita. Kepala sekolah mungkin, rekan guru, siswa, bahkan orang tua siswa itu akan mudah mencari jejak informasi kita secara online. Postingan yang sudah lama banget, yang mungkin tidak pantas atau tidak profesional, bisa kembali muncul dan nantinya bisa mengancam karir kita. Makanya kita hati-hati gitu. Jadi memang jejak digital punya dua dampak. Kita bahas dulu dampak yang pertama, yaitu dampak positifnya. Jadi tidak serta-merta jejak digital itu merugikan, tapi banyak dampak positifnya, seperti bisa membangun ya reputasi profesional. Bagaimana jejak digital bisa membangun? Yang pertama, jejak digital bisa jadi personal branding ya. Karena dengan kita kita bisa membangun identitas kita sebagai guru yang inovatif, kompeten, inspiratif dari postingan-postingan kita. Kita tidak harus mengatakan saya ini guru yang inovatif, saya juga kreatif. Tapi dengan hasil karya kita yang kita publish, yang kita publikasikan, itu akan menjadi personal branding untuk kita. Kedua, bisa membangun jejaring profesional ya. Kita bisa terhubung dengan sesama guru ya di seluruh tanah air, bahkan seluruh dunia. Kita bisa berbagi praktik baik, bisa berkolaborasi seperti itu. Dan juga jejak digital kita bisa menjadi sumber inspirasi orang lain. Baru-baru ini banyak yang mendapat penghargaan ya, dari apresiasi GTK dan lain sebagainya. Itu kan bisa menjadi inspirasi. Besok saya bisa seperti ini, seperti mereka ini loh, seperti ini loh gitu. Jadi panutan dan juga sebagai peluang karir. Ini kalau mau jadi dosen, seleksinya ada katakan dia minta akun Google Scholar kita atau akun Scopus kita. Dari sana kan bisa kelihatan nih berapa banyak yang sudah kita publish, tulisan-tulisan kita dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi sebuah peluang karir gitu. Oke, baik Bapak Ibu. Tadi yang harus kita jaga adalah dampak negatifnya. Ya, dampak negatif dari rekam jejak digital yang pertama adalah resiko keamanan ya atau privasi. Kemudian yang kedua, salah tafsir dan penilaian yang negatif. Niat kita tidak ingin menyinggung siapapun, tapi terkadang salah tafsir bisa jadi. Makanya ada tahapan yang harus kita lalui. Kemudian konsekuensi karir yang serius. Misal kita bisa kehilangan pekerjaan karena mungkin postingan-postingan kita yang kontroversial gitu ya. Ingat ya Bapak Ibu, apapun yang kita posting itu bisa mempengaruhi karir kita di masa depan. Bisa menjadi personal branding, bisa juga menjatuhkan kita. Maka pikir dua kali sebelum kita bagikan konten yang secara online seperti itu. Baik, kita lanjut ke keamanan digital dan perlindungan data ya Bapak Ibu, atau cyber hygiene. Jadi cyber hygiene atau kebersihan digital tentu adalah serangkaian praktik yang kita rancang untuk menjaga keamanan dan kebersihan atau kesehatan sistem digital ya. Bagaimana kita bisa menjaga, melindungi data-data kita gitu ya. Satu, kita bisa gunakan password yang kuat atau unik. Yang kedua, kita bisa aktifkan autentifikasi 2 langkah. Yang ketiga, kita rajin untuk update secara rutin. Yang keempat, kita harus hati-hati terhadap phishing, waspadai email atau mungkin pesan-pesan yang mencurigakan seperti itu, karena kadang-kadang mereka bisa meretas informasi pribadi kita. Jadi perlindungan data pribadi dan siswa itu sangat penting untuk kita jaga ya. Apa saja yang harus kita jaga? Informasi data identitas, rekam akademis ya, atau mungkin catatan perilaku mereka,
Kemudian kondisi kesehatan dan kebutuhan khusus siswa itu perlu kita jaga gitu, lindungi. Foto video yang melibatkan siswa atau informasi keluarganya. Kemudian praktik baik yang kita bisa lakukan untuk melindungi data pribadi siswa kita, yang pertama adalah Bapak Ibu harus bisa menghindari berbagai informasi sensitif siswa di media sosial, ya, bila perlu namanya disamarkan. Kemudian kalau belum dapat kita minta izin dulu secara tertulis dari orang tua sebelum kita posting foto atau video mereka. Maka gunakan platform pembelajaran yang memiliki kebijakan privasi yang jelas. Simpan dokumen digital kita yang ada data siswanya itu di perangkat yang terlindungi. Ya, jangan gunakan perangkat pribadi untuk menyimpan data siswa tanpa keamanan yang memadai. Kemudian kita harus bisa ya menjaga keamanan digital, karena itu memang tanggung jawab kita bersama, bukan serta-merta untuk satu orang saja, tapi itu harus menjadi kebijakan sekolah. Kepala sekolah harus bisa memastikan bahwa semua guru paham tentang keamanan digital, supaya semua guru proaktif dan memahami bagaimana menerapkan protokol keamanan yang telah ditetapkan oleh sekolah. Kita harus bisa menumbuhkan profesionalisme online kita di media sosial dan platform pembelajaran. Jadi profesionalisme online itu mengacu pada bagaimana kita menjaga citra profesional di dunia maya. Jadi sesuai dengan tentu kode etik guru ya yang kita junjung tinggi. Jadi kita harus bisa menjaga bagaimana cara kita berkomunikasi, bagaimana jenis konten yang harus bisa kita bagikan, bagaimana guru tadi berinteraksi dengan siswa, orang tua, itu harus kita kelola dengan baik gitu ya. Jadi untuk bisa mengapakan ini tentu kita harus buat batasan yang jelas, pahami dan menerapkan batasan antara kepentingan pribadi, kehidupan pribadi dan kehidupan profesional di sosial media. Jadi Anda bisa kalau mau bagikan secara publik itu harus mempertimbangkan posisi kita sebagai guru, ya. Kemudian kalau misalnya kita ceritanya untuk membawa nama institusi, nama sekolah, ya harus pikirkan itu posisi kita sebagai pendidik gitu. Kemudian kita harus bisa berkomunikasi dengan bahasa yang sopan, jelas, dan tentunya konstruktif. Hindari diskusi yang terlalu emosional dan kontroversial yang tentunya nanti bisa merusak reputasi profesional kita. Kemudian kita harus bisa bagikan konten-konten edukatif, inspiratif, dan juga selaras dengan nilai-nilai pendidikan. Jadi profesionalisme online itu bukan tentang bagaimana kita menjadi sempurna sebagai seorang pribadi, tapi tentang konsistensi kita menunjukkan integritas, kompetensi, dan juga komitmen kita terhadap pendidikan dalam setiap interaksi digital yang kita lakukan. Oke. Jadi bagaimana kita menjaga profesionalisme online kita? Bisa kita mengelola akun dengan bijak. Kita harus bisa pertimbangkan dan memisahkan akun media sosial untuk pribadi dan media sosial untuk yang profesional, ya. Jadi harus ada atur privasinya, ya. Ini pantas enggak ini dilihat siswa atau orang tua. Jadi terkadang kalau kita mau ya silahkan gitu ya. Dipisahkan akun pribadi dan akun profesional. Tentu kemudian jaga batasan dengan siswa, ya. Jadi kita harus bisa menghindari interaksi yang dapat disalahartikan yang tidak pantas oleh siswa di media sosial. Kita gunakan platform resmi untuk komunikasi terkait pembelajaran, ya. Jangan kita terima permintaan pertemanan di akun pribadi kita. Kemudian kita harus bisa mengkurasi konten yang berkualitas, ya. Ini ada daftar checklist apa saja nih yang kita lakukan sebelum kita melakukan postingan. 1, apakah isi konten ini sesuai dengan kode etik guru? Itu harus kita pertimbangkan. Kemudian yang kedua, sebelum kita posting, apakah saya nyaman jika siswa, orang tua, atau kepala sekolah melihat konten ini? Yang ketiga, apakah konten ini disalahpahami atau akan menyinggung pihak lain gitu.
Yang keempat, apakah saya telah memverifikasi keakuratan informasi? Nah, jangan-jangan kita dapat informasi yang salah, belum kita verifikasi. Maka verifikasi dulu sebelum kita bagikan. Kemudian kita lihat lagi apakah postingan ini memberikan nilai positif atau tidak. Begitu. Jadi itu ya Bapak Ibu, untuk menjadi guru yang profesional dan etis, kita harus pahami 4, yaitu ada digital citizenship dan etnik. Kemudian kita harus bisa mengelola jejak digital dengan baik, pahami cyber hygiene dan perlindungan data, dan bangun dan pertahankan profesionalisme online kita sebagai bagian integral dari identitas kita sebagai guru. Keempat pilar ini saling terkait tentunya Bapak Ibu, yang membentuk fondasi yang kuat untuk kehadiran digital guru yang bertanggung jawab. Tentu kita kalau sudah kuasai aspek-aspek ini, kita bisa melindungi diri kita sendiri dan juga berkontribusi positif bagi ekosistem pendidikan. Mari bersama-sama kita bangun pendidikan digital yang aman dan bermartabat. Kita mulai dari diri kita sendiri, ya. Kita bisa bangun, kita jaga jejak digital kita, ya, supaya tidak memberikan jejak yang jelek, seperti itulah bahasanya. Kemudian libatkan sekolah, dan yang ketiga adalah edukasi siswa dan orang tua. Masa depan pendidikan ada di tangan Bapak Ibu, yang tidak hanya kompeten secara teknologi, tetapi harus bijak secara digital, profesional dari setiap platform, dan etis dalam setiap interaksi. Mari bersama-sama bangun ekosistem pendidikan digital yang aman, bermartabat, dan memberdaya. Baik Bapak Ibu, itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam hari ini. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.